Selamat pagi Pak Haryo dan Pak Diding, selaku penguji ujian praktikum biologi kali ini dan juga teman-teman sekalian. Saya Nauli Mundang Bulan Silalahi, kelas 12 MIPA E dengan absen 23 dan dengan nomor peserta ujian U010300891947. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji percobaan osmosis sel sesuai dengan nomor absen saya dengan absen ganjil. Tujuan dari percobaan ini dilakukan adalah pertama, untuk membuktikan terjadinya peristiwa osmosis. Yang kedua, mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan pada larutan hipotosis dan hipertosis. Yang ketiga, melihat perubahan yang terjadi pada potongan kentang pada saat akhir dari percobaan. Berikutnya, saya akan menunjukkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, pisau untuk memotong kentang. Yang kedua adalah sendok teh untuk menakar garam. Yang ketiga, wadah untuk tempat kentang. Air keran, garam, dan juga kentang. Sekarang saya akan memulai percobaan osmosis kali ini dengan menggunakan kentang. Yang pertama, kita potong kentang terlebih dahulu menjadi 4 bagian dengan ukuran 5 x 1 x 1 cm. Kedua, lalu kita singkirkan terlebih dahulu kentang dan siapkan 4 wadah. Tiga wadah diisi dengan air keran dan 1 wadah dibiarkan kosong. Lalu kita masukkan garam di wadah pertama dengan 1 sendok. Satu sendok teh garam di wadah pertama. Dan 2 sendok teh di wadah kedua. Lalu kita aduk, biarkan sampai larut. Dan kedua wadah lainnya dibiarkan saja, yang satu berisi air keran biasa dan satu dikosongkan. Lalu kita masukkan ke 4 bagian potongan kentang tadi. Yang pertama saya masukkan ke dalam wadah pertama yang berisi 1 sendok teh garam. Wadah kedua yang berisi 2 sendok teh garam, wadah ketiga yang berisi air keran biasa, dan juga wadah yang tidak berisi apa-apa. Wadah pertama adalah wadah yang dikosongkan, dan wadah kedua adalah air keran biasa. Wadah ketiga adalah air keran dicampur dengan garam 1 sendok teh, dan wadah keempat dicampur dengan air garam 2 sendok teh. Lalu kita masukkan potongan-potongan kentang yang tadi kita siapkan. Yang pertama ada di wadah pertama, yang kedua wadah kedua, yang ketiga wadah ketiga, dan yang keempat terakhir ada di wadah keempat. Selanjutnya kita tunggu selama 30 menit dan kita akan lihat perubahannya nanti.
Baik, sudah 30 menit setelah kita menunggu. Mari kita lihat perubahannya pada yang pertama, dari wadah pertama yang tidak ada apa-apa. Teksturnya sama aja. Sekarang kita ukur. Hasilnya tetap sama, 55 cm, tidak berubah. Lalu kita coba lihat, amati dari wadah yang kedua, yaitu air biasa yang tidak dicampur garam apa-apa. Dari teksturnya keras, dibandingkan tekstur yang wadah pertama, tekstur yang di air biasa lebih keras. Dan kalau kita lihat ukurannya, sama aja tapi mungkin lebih besar, 0,1 cm di sini. Lalu yang ketiga, dari wadah ketiga, yaitu dengan garam 1 sendok teh. Teksturnya lebih lembut daripada yang air sini, mirip dengan yang tidak dikasih apa-apa. Kita lihat ukurannya ketika keras. Lima cm. 5 cm juga. Lalu ini wow, ini jauh lebih lunak. Yang pakai 2 sendok teh garam, dan dari ukurannya menyusup coy. Dari ukurannya ternyata menyusup 0,2 cm. Ternyata menyusup 0,2 cm. Jadi dari percobaan tersebut, hasil yang di wadah pertama yang tidak ada apa-apa itu teksturnya lebih lunak, tetapi tidak ada perubahan ukuran. Dan yang di air biasa tidak dicampur garam, teksturnya keras dan tadi agak membesar 0,1 cm. Dan yang diberi 1 sendok teh garam lebih lunak, tapi untuk ukuran tidak berubah. Dan yang ketiga, dari air garam yang 2 sendok teh garam itu jauh lebih lunak dan ukurannya menyusup 0,2 cm. Jadi percobaan yang tadi kita amati adalah percobaan osmosis, yaitu perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeable. Nah, selaput semi-permeable adalah selaput yang dapat ditembus hanya dari molekul-molekul air. Nah, kentang tadi bersifat semi-permeable. Lalu, cairan garam bersifat hipertonis atau lebih pekat dibandingkan cairan di dalam sel. Nah, makanya tadi kita lihat potongan kentang yang direndam air garam mengalami pelunakan dan juga penyusutan ukuran. Kenapa? Karena kentang kehilangan air dari dalam sel-selnya.
sel-sel tersebut mengalami yang namanya karenasi, di mana biasa disebut hipotonis, di mana cairan air tawar lebih encer dibandingkan cairan pada selnya. Makanya kan irisan kentangnya jadi lebih keras karena volumenya bertambah dan juga ukurannya jadi lebih membesar sedikit. Nah, jadi kesimpulannya dari percobaan yang menggunakan kentang tadi adalah peristiwa osmosis dapat terjadi. Nah, osmosis terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi pada larutan dan juga dikarenakan sel bersifat semi-permeabel. Nah, zat yang berkonsentrasi rendah akan berpindah ke zat berkonsentrasi tinggi dikarenakan ingin menyeimbangkan konsentrasi dari zat tersebut. Oke teman-teman, sekian dari percobaan ujian praktikum kali ini yang menguji osmosis pada kentang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.